Statistika adalah ilmu yang melakukan kajian untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, merangkum, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data. Statistika berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, peran statistika dalam kehidupan rumah tangga. Statistika membantu kita dalam mengatur berapa jumlah pengeluaran kita yang disesuaikan dengan pendapatan yang kita peroleh, lalu memilih barang yang mana yang akan kita beli, dan lainnya. Peran statistika dalam ekonomi, tingkat pengangguran dan kemiskinan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, pengembangan harga-harga barang kebutuhan pokok. Peran statistika dalam bisnis. Statistika dalam pemasaran juga dapat digunakan untuk riset dan pengembangan dari produk, segmentasi, analisis potensi, penetapan harga, dan beda sebagainya. Ya, di sini saya sudah memiliki beberapa data dan nilai yang sudah saya bentuk ke horizontal dan sudah saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya, kita akan mencari totalnya. Nah, total dari frekuensi atau data ke ini berapa? Ini sudah jelas ya, 20. Kita ketik saja 20. Lalu, total dari nilainya. Bagaimana mencari total dari nilai? Rumusnya adalah sama dengan ketik sum besar semua, lalu blok semua nilainya, blok semuanya sampai bawah, jangan lupa kurung tutup, kita enter. Nah, hasilnya adalah 1178. Selanjutnya kita mencari rata-rata. Bagaimana terus mencari rata-rata? Yaitu total nilai dibagi total rata-rata. Berarti sama dengan, terus klik total nilai dibagi menggunakan garis miring dengan dibagi dengan total frekuensi, enter. Rata-ratanya adalah 58,9. Cara mencari median bagaimana? Di sini saya sudah berikan tanda kuning. Median adalah nilai tengah. Nilai tengah dari 20 adalah 10 dan 11. Artinya nilai tengahnya adalah 63. Kita ketik saja 63. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Bagaimana caranya? Kita lihat saja. Nilai yang paling banyak dan sering muncul adalah 66. Maka kita klik saja 66. Seperti itu, teman-teman. Kita akan melanjutkan distribusi frekuensi untuk data bergolong. Mengapa nilainya dimulai dari 30 sampai 79? Karena di sini nilai tunggalnya yaitu di antara 30 sampai 79, yaitu ini 31 sampai 75. Untuk frekuensi untuk kelas 1, nilai yang di antara 30 sampai 39 ada berapa? Berarti ini 31 dan 35, berarti 2 frekuensi hingga seterusnya. Kemudian untuk anggota itu menyesuaikan frekuensi. Kalau frekuensinya 2 berarti anggotanya 2 dan seterusnya juga. Kemudian kita menentukan nilai tengah. Nilai tengah untuk kelas 1 berarti antara 30 sampai 39 berarti 34,5. Kemudian untuk yang kelas 2 nilai tengah antara 40 sampai 49 berarti 44,5. Kita pakai cara cepat saja. Ini kemudian ditarik secara otomatis. Kemudian kita menentukan fx, yaitu frekuensi dikali nilai tengah. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka frekuensi diklik dikali nilai tengah kurung tutup enter, yaitu berarti nilai frekuensi dikali nilai tengah 69. Kemudian kita tarik, hasilnya akan otomatis seperti ini. Dan kita akan mencari total efeknya dengan cara sama dengan sum, punya huruf kapital semua, terus buka kurung, kita blok dari atas ini sampai ke bawah. Nah, baru kita tutup kurung, langsung enter saja. Nah, sudah ketemu totalnya. Nah, setelah itu bagaimana kita cari rata-ratanya? Cari rata-ratanya sama aja dengan cara sama dengan, cuma di sini kita memakainya average nih, yang ini average, buka kurung, terus kita pencet ini, dibaginya pakai garis miring ya, dibagi ini total frekuensinya 20, terus langsung kita tutup kurung, kita enter saja. Nah, rata-ratanya sudah ketemu 59 kali. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah bagaimana cara mencari median. Di sini terdapat rumus median. Langsung saja di sini B, tapi bawah kelas median. Di sini terdapat di frekuensi kelas median itu kelas 4 dan terdapat nilai 59 dan 60. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu di nilai 59 dan 60 pasti mempunyai tepi bawah, yaitu berapa? Yaitu 59,5. Langsung ketik aja di sini teman-teman. Yaitu luas. Bagaimana cara mencari luas? Yaitu kita contohkan saja nilai ini ya pada kelas 4, yaitu 60 sampai 69. Pada nilai 60 sampai 69 itu berapa? Yaitu 10. Langsung ketik di sini 10. Emang jumlah dari L atau luas panjang pasti itu 10. Dan jumlah data frekuensi. Di sini sudah jelas bahwa jumlah data frekuensi itu 20. Sudah tulis saja di sini 20. Frekuensi sebelum kelas median itu F. Di sini kan frekuensi kelas mediannya kan kelas 4, frekuensinya 6, dan 10 frekuensi 6 itu berapa? Yaitu 4, 3, dan 2. Hasil dari 4, 3, dan 2 berapa? Yaitu 9. Kita
gampang. Kita langsung tulis saja di sini 9. Dan frekuensi kelas media sudah jelas di sini bahwa frekuensinya itu 6, tulis saja di sini 6. Dan langsung kita jumlahkan. Rumusnya adalah sama dengan B plus buka kurung, habis itu ini kali buka kurung lagi 2, habis itu ini maaf, setengah 2, setengah, terus kita kali lagi, habis itu ini, habis itu tutup, habis itu kita kurangi ini, tutup kurung lagi, bagi ini, kita masuk enter. Hasilnya adalah 61,1666667 seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari modus frekuensi dari data bergolong. Bisa kita lihat bersama-sama rumus dari modus frekuensi data bergolong. Maka kita harus menentukan P. Kita cari sama-sama tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus ini, kelas modusnya itu kan 6. Jadi tepi bawahnya yaitu 60. Dan tepi bawah ini merupakan tepi atas kelas sebelumnya. Jadi kita bisa mencari tengah-tengah dari tepi atas kelas 3 dan tepi bawah kelas 4. Kita cari tengah-tengahnya, yaitu 59,5. Kita tulis di sini. Selanjutnya luas kelas. Luas kelas dari data bergolong kita bisa kita lihat. Misalnya kelas 1. Luas kelasnya yaitu 30 sampai 39, yaitu bisa kita lihat, kita hitung 10. Selanjutnya, selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modus ini kan kelas 4. Bisa kita lihat sama-sama, frekuensinya 6. Kelas sebelumnya, selisih dari keduanya ini. Maka 6 dan 4 ini selisihnya berapa? 2. Maka kita tulis selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya yaitu 2. Selanjutnya kita mencari selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Kelas modus ini kan 6 dengan kelas setelahnya. Kelas setelahnya memiliki frekuensi 5. Selisih dari kelas modus dan kelas setelahnya yaitu 1, 6, dan 5. Jadi mereka hanya berselisih 1. Maka kita tinggal menjumlahkan sesuai dengan rumus yang ada. Yaitu B ditambah, kita pakai kurung, luas, mohon maaf, lalu kita kalikan, kita kurung lagi, lalu kita bagi dengan, mohon maaf, kita kalikan dengan D1, lalu kita kalikan dengan yang di bawah ini, D1 ditambah D2. Kita kurung lagi. D1. Kita tambahkan dengan D2. Kita kurung tutup. Nah, kita kurung tutupnya 3 kali karena kita membuka kurung buka 4 kali. 3 kali juga. Lalu kita enter.